Baik, sekarang kita ke Mas Ibas, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati pimpinan dan seluruh anggota Komisi 6, Pak Menteri, Wakil Menteri, dan seluruh jajaran Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Yang terhormat Pak Menteri, tahun 2024 ini adalah tahun pemilu dan pada saat yang bersamaan kita juga masih mendapatkan dinamika global. Sehingga kami juga tetap mengingatkan kepada Kementerian Perdagangan agar tetap fokus, kinerja Kementerian Perdagangan mesti harus tetap terjaga maju dan waspada, apalagi ini adalah tahun terakhir dari pemerintahan. Terima kasih dan bangga kami tentunya menyampaikan kepada Kementerian Perdagangan atas kinerja ekspor kita yang melonjak. Itu juga tentu lebih disebabkan oleh segelintir komoditas, sebut saja batu bara, crude palm oil atau CPO, dan termasuk besi dan baja. Tapi bayangkan saja Pak Menteri dan seluruh jajaran jika kita kemudian bisa menargetkan komoditas-komoditas lainnya, apalagi ketika yang menikmati nilai tambahnya adalah negara kita sendiri. Tidak hanya sekedar menjalankan hilirisasi yang menciptakan rente, economic rent, yang tidak memberikan dampak sosial kesejahteraan untuk masyarakat luas. Untuk itu, tolong diperhatikan regulasi dan keran ekspor importnya. Ini juga mungkin harus digarisbawahi, terutama pada sektor-sektor yang kira-kira masih menjadi diskusi di hadapan publik. Apakah itu ekspor pasir laut yang hari ini juga menjadi pertanyaan yang meresahkan, impor bahan pangan seperti beras, bawang, gula, garam, yang juga terkadang masih merugikan para petani kita yang kira-kira sedang berjuang untuk menciptakan ketahanan pangan nasional. Selanjutnya juga kami ingin mengingatkan agar Kementerian Perdagangan juga senantiasa dapat menyelesaikan atau memberikan solusi yang cepat dan tepat terkait dengan rafaksi minyak goreng. Nah, hal-hal inilah yang mungkin saya pikir Pak Menteri dan jajarannya harus memperhatikan lebih lanjut. Sekilas mengenai anggaran Kementerian Perdagangan 2024 yang terbatas, tentu kami menyetujui usulan tambahan anggaran yang disampaikan Kementerian hampir 300 sekian tersebut, tentu disesuaikan dengan Kementerian Keuangan, akan kami dukung. Sejauh anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan revitalisasi pasar atau pasar rakyat yang kita kenal, yang tentunya sangat membantu mereka dan membuat roda ekonomi perdagangan kita di daerah juga berlangsung dengan sebaik-baiknya. Dan untuk itu juga kami juga mendorong agar program yang tadi diusulkan terkait dengan penambahan anggaran, apakah itu terkait dengan pembangunan pusat promosi, itu benar-benar bisa dijalankan dengan rutin, tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Karena harapan kami tentu ini semuanya disesuaikan dengan prioritas dan tepat wilayah. Mengenai pembangunan pasar rakyat, Pak Menteri, kita sama-sama berwarna biru, tolong jangan hanya warna birunya Bapak saja diperhatikan daerahnya. Tentunya kami juga ingin adanya keadilan sosial sesuai dengan sila ke-5, yang Bapak pasti sangat menguasai tentang hal itu, untuk benar-benar diperhatikan di daerah-daerah yang lainnya. Selanjutnya kami juga mengingatkan agar eksekusi dari good governance dalam hal tersebut volumenya benar-benar disesuaikan. Kita ingin Kementerian selamat dan seluruh jajarannya juga selamat. Lebih lanjut kami juga tentunya akan mendukung pusat dan pelibatan UMKM kita agar mereka tetap mendapatkan pelatihan-pelatihan, promosi-promosi, dan pembukaan pasar, new market bagi mereka yang tersedia. Karena kalau di daerah pemilihan kami, mereka tuh sangat sederhana Pak Menteri. Mereka tidak jauh berpikir untuk mencapai go global. Yang mereka pikirkan adalah bagaimana dagang mereka, produk-produk mereka terserap dan terbeli. UMKM mereka naik kelas menjadi go nasional, tidak jauh-jauh menjadi go global. Dan demikian yang ingin saya sampaikan sekali lagi Kementerian Perdagangan. Semoga Pak Menteri dan seluruh jajarannya menjadi bagian dari solusi untuk pengurangan kemiskinan, pengurangan pengangguran, dan juga meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.